Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Pada video kali ini, saya akan menyambung sebuah cerita horor berjudul Dusun Angker. Yang pasti bagian akhir. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita. Selamat datang di dusun kami, Pak Tohar dan kawan-kawan. Lanjutnya, singkat cerita, Pak Esan yang ternyata adalah kepala dusun terpencil tersebut meminta warganya untuk melepaskan Pak Tohar dan yang lain. Namun, sebelum membiarkan mereka pergi, Pak Esan membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya Sulman dan pasangan suami istri bosnya Arkim. Pengkhianatan bisa terjadi di mana saja, tanpa terkecuali. Begitupun di dusun yang saya pimpin ini. Karena merasa tidak puas dengan keputusan saya dan mayoritas warga untuk menolak berkompromi dengan perusahaan tambang itu, beberapa orang warga yang kontra memilih pergi dan berasimilasi dengan kehidupan luar sana. Meski mereka pergi, namun bukan berarti mereka menyerah. Karena sikap kontra itulah mereka menjadi sangat fanatik hingga mencari berbagai cara untuk melenyapkan dusun ini, termasuk dengan melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan. Tutur Pak Esan dan di ruangan tengah rumahnya saat berbincang dengan Pak Tohar dan yang lainnya. Jadi maksud Pak Esan, Sulman diculik oleh mantan warga Bapak? Tanya Dani sambil menatap penasaran ke arah Pak Esan. Sementara saya berasumsi seperti itu. Mereka begitu benci kepada saya dan para warga yang mendukung saya, di samping mereka tergoda akan harta benda yang ditawarkan perusahaan. Karena kebencian dan nafsu akan harta, mereka melakukan serangkaian teror yang seolah-olah dilakukan oleh kami. Seolah-olah kami yang menculik atau membunuh orang-orang yang tersesat ke dusun ini. Untuk kasus mayat yang kalian temukan, saya akui itu adalah kesalahan fatal dari saya dan para warga. Kami terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Sekarang sudah terlanjur. Mungkin dusun ini akan segera musnah hanya dalam hitungan hari dan berganti menjadi lahan eksplorasi pertambangan yang dipenuhi kendaraan dan para pekerja, kata Pak Esan seraya menghela nafas. Saya juga turut merasa risau, Pak. Lalu soal ketertutupan dusun ini apakah terkait dengan perusahaan tambang itu? Tanya Pak Tohar. Pak Esan tidak segera menjawab pertanyaan Pak Tohar. Ia termenung beberapa saat, kemudian menghela nafas. Dusun ini sebenarnya tidak pernah menutup diri dari orang luar. Kami sangat menyambut dengan senang hati kedatangan para pengunjung. Namun belakangan ini kami merasa trauma menerima kembali kedatangan orang luar. Ini tidak lepas dari datangnya seorang laki-laki yang tersesat ke dusun ini. Pada 3 tahun yang lalu, kami sudah berbaik hati menolongnya, membantunya pulang. Tapi, apa balasannya? Sebulan yang lalu ia kembali kemari dengan membawa orang-orang untuk merayu kami meninggalkan dusun dengan imbalan penghidupan serta harta benda. Kami akan dipindahkan ke wilayah lain yang lebih dekat dengan pusat keramaian. Tapi kami menolak. Seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhur kami. Jelas Pak Esan panjang lebar. Orang itu ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan tambang emas yang mana rupanya tanpa sepengetahuan kami. Orang-orangnya telah melakukan eksplorasi di dusun ini tepat setahun setelah ia datang kemari. Tambahnya,
Hasil eksplorasi itulah yang mendorongnya kembali bersama orang-orangnya. Lalu, apa mereka mengancam untuk menggusur dusun ini setelah adanya penolakan dari bapak dan para warga? Tanya Pak Tohar. Tidak ada ancaman yang secara gamblang keluar dari mulut mereka. Tapi beberapa kejadian di dusun ini yang terjadi belakangan ini menandakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengusir kami dari dusun ini, dari kampung halaman kami sendiri. Kalian melihat mayat itu kan? Itu salah satu buktinya. Kami membunuhnya bukan tanpa alasan. Ia telah membunuh salah satu warga yang mempergokinya sedang memasang alat peledak, mungkin dinamit, tepat di bawah tanah dari sekitar 10 rumah penduduk. Kami telah menyingkirkan dinamit tersebut dan menyimpannya sebagai barang bukti. Tapi masalah ini akan segera membesar setelah kesalahan kami yang tidak segera menguburnya, papar Pak Ihsan. Seharusnya kami membawa mayat dan menguburkannya atau mengkremasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, meskipun dia telah berbuat jahat, tambahnya. Pak Tohar hanya mengusap wajahnya, kemudian menoleh ke arah Arkim yang sedari tadi duduk membisu. Kim, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus pergi meninggalkan dusun ini. Apalagi mereka yang kita cari tidak ada di sini, ujarnya disambut tatapan dingin Arkim. Kita pulang begitu saja. Lalu bagaimana dengan Pak Idlam, Bu Lasri dan juga teman kalian? Tukas Arkim. Juga dengan dusun ini, apa kita tidak ada niat untuk membantu Pak Ihsan dan para warga? Timpal Ahran yang disambut tatapan bingung Pak Tohar. Biarkan kami menghadapi masalah ini sendiri. Saya tidak ingin campur tangan orang luar, malah hanya mempersulit keadaan, kata Pak Ihsan. Saran saya, kalian sebaiknya pulang. Mengenai teman-teman kalian yang diculik para mantan penduduk dusun ini, biar saya yang atasi. Saya akan menghubungi kalian secepatnya jika menemukan mereka. Apalagi kalian telah memberikan foto sebagai panduan untuk saya menemukan mereka, tambahnya. Pak Tohar menatap ke arah Ahran, kemudian Arkim, Cayut, dan Dani. Mereka terlihat mengangguk. Kami mempercayai Anda, Pak Ihsan. Apalagi Anda bukan orang baru bagi kami. Anda adalah teman dan juga rekan kerja yang baik. Semoga dusun ini selamat dari ancaman para penggusur itu, ucap Pak Tohar disambut anggukan Pak Ihsan. Pergilah, mumpung hari masih terang, ucap laki-laki yang menjadi kepala dusun itu. Singkat cerita, Pak Tohar bersama yang lain meninggalkan dusun terpencil itu. Dilepas oleh tatapan Pak Ihsan, mereka berlalu. Itu hanya membatin. Aku harap orang-orang barbar itu masih memiliki hati, kecuali jika mereka sudah kembali ke zaman batu. Kembali ke Pak Tohar dan yang lain, kehilangan arah sehingga gagal menemukan jalan keluar menuju di mana kendaraan mereka berada. Sial, kita tersesat. Seharusnya arah ini sudah benar. Kita seharusnya ke timur kan? Gerutu Ahran sembari mengedarkan pandangannya. Entahlah, sepertinya di sini tidak akan menemukan arah yang benar. Tapi sepertinya kita kembali ke dusun itu. Lihatlah rumah-rumah itu, tukas Pak Tohar. Dani berjalan mendahului Ahran, kemudian berhenti dan mengamati rumah-rumah itu. Kita sudah 1 jam berjalan.
tidak mungkin kita masih berada di sekitaran dusun itu. Ada yang berbeda yang saya lihat dari dusun ini dengan dusunnya Pak Ehsan, ucapnya seraya melihat ke arah gapura yang dibuat dari tumpukan batu-batu kali. Dusunnya Pak Ehsan tidak memiliki gapura ini. Hanya sepasang arca yang diberi tali yang membentang. Sahut Arkim yang dapat mengingat betul pintu masuk menuju dusun Pak Ehsan. Apa-apaan ini? Kok sudah gelap saja? Ahran tersentak kaget saat menyadari hari telah berangsur gelap. Ada yang tidak beres. Ini bukan malam hari, tapi ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Orang itu pasti sangat sakti. Tukas Pak Tohar seraya memutarkan pandangannya. Firasatku mengatakan orang-orang gelap itu yang sedang mengintai kita, kata Cayut saat melihat kelebatan banyak siluet di antara pepohonan yang memisahkan antara posisi ia dan kawan-kawan dengan rumah-rumah dan gapura tersebut. Berarti orang-orang itu bukan berasal dari dusunnya Pak Ehsan. Lalu dusun ini, Pak Ehsan tidak pernah mengatakan bahwa ada dusun lain yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin. Tukas Pak Tohar seraya menyipitkan kedua matanya, melihat ke arah 4 siluet yang sedang bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ini bahaya, ujar Arkim seraya bergegas diikuti yang lain. Mereka segera meninggalkan tempat itu ketika dirasa keadaan menjadi mencekam karena kehadiran kelebatan sosok-sosok gelap itu. Namun kemudian tiba-tiba terdengar suara mendesis yang datang dari arah belakang, diikuti suara jerit Cayut yang tengah berlari bersama Dani. Cayut tiba-tiba jatuh telungkup setelah menjerit. Semua orang lantas menghentikan langkahnya, kemudian berbalik ke arah Cayut. Cayut, kamu kenapa? Pekik Arkim seraya menghampiri rekannya yang kini telungkup dalam kondisi lemah. Astaga, dia terkena panah, pekik Ahran. Pak Tohar segera menyoroti punggung Cayut dan mendapati sebatang anak panah menancap di punggung Cayut. Allahu Akbar. Kita sedang diserang. Kita harus segera mencari tempat aman, ucapnya seraya membantu Arkim memapah Cayut. Darahnya terus merembes. Apa di antara kita tidak ada yang membawa kotak P3K? Ucap Dani yang tampak menyoroti punggung Cayut seraya celingukan. Awas! Teriak Ahran seraya mendorong Dani hingga terjatuh saat sebatang anak panah meleset ke arahnya. Anak panah tersebut mengenai sebatang pohon yang berada dekat dengan Dani. Di saat mereka hendak mencapai tepian sungai kecil, mendadak beberapa sosok gelap bermunculan menghadang. Mereka semua menodong Pak Tohar dan kawan-kawan menggunakan berbagai jenis senjata. Beberapa di antaranya yang datang dari belakang langsung memukul jatuh Pak Tohar dan yang lain. Kemudian sosok nenek yang menghantui Pak Tohar dan kawan-kawan waktu itu. Sosok nenek tersebut melayang meliuk ke arah Ahran yang dalam kondisi lemah. Selanjutnya sosok itu memasuki tubuh Ahran, di mana pemuda tersebut langsung beringas memutuskan tali ikatannya. Selanjutnya ia berdiri tegak menghadap ke arah orang-orang dusun angker yang kini tengah terkejut melihat kejadian tersebut. Dua di antara mereka lantas maju menyerang ke arah Ahran yang tengah dirasuki sosok nenek gondrong tersebut. Mereka menyerang menggunakan senjata andalan seperti parang ataupun tombak ke semua orang tersebut.
menyerang secara bersamaan. Namun, Ahran dapat mengimbangi serangan orang-orang tersebut. Sambil mengaum, ia berbalik menyerang dengan pukulan dan tendangannya yang sangat cepat. Alhasil, seluruh serangannya berhasil menghantam para penyerangnya hingga terdorong keras ke belakang. Mereka pun berjatuhan dalam kondisi telentang dengan darah meleleh dari mulutnya masing-masing. Ahran yang sedang kerasukan itu tampak menyeringai sembari mengeluarkan suara tawanya yang menggema ke langit. Orang-orang tersebut tidak mampu bangkit kembali untuk menyerang Ahran lagi. Mereka terkapar tidak berdaya. Sementara itu, sisa dari para warga dusun angker termasuk kakek pembawa tongkat berkepala kobra tampak mundur perlahan sambil melihat dengan mata membelalak ke arah Ahran. Sedangkan Pak Tohar bersama yang lainnya hanya bisa melihat dengan penuh kekagetan ke arah Ahran yang kini terlihat begitu beringas. Pemuda itu kini terlihat sedang mengintimidasi salah seorang warga yang posisinya berada lebih dekat darinya. Ketika semua orang terkejut, kemudian melihat ke arah wadah yang telah hancur itu, dukun tersebut telah menghilang di balik kegelapan, meninggalkan orang-orangnya yang masih dalam kondisi terluka di atas bukit pendek itu. Sementara pria bertudung yang adalah Pak Esan hanya bisa menghela nafas seraya menyimpan panahnya kembali. Kakek itu cerdik juga, sangat tidak masuk akal. Suara bantingannya dapat membuat perhatian kita teralihkan. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak Esan, Anda sudah menolong kami. Jika Anda tidak datang, mungkin kami sudah menjadi mayat yang terpampang di atas tiang panjang itu, ujar Pak Tohar seraya menatap ke arah Pak Esan yang sedang termangu. Ahran di bawah demit itu. Ini masalah karena makhluk itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk baik. Meski sudah menjatuhkan beberapa orang penduduk dusun ini, tukas Pak Esan seraya melangkah menuruni bukit itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Tohar seraya mengikuti Pak Esan. Apa kita tidak sebaiknya pulang saja, Pak Tohar? Lagi pula, kita tidak tahu Ahran dibawa kemana. Jadi, kita tidak bisa mencarinya, kata Arkim yang juga turut mengikuti Pak Esan. Ngomong-ngomong, di mana Mas Cayut? Ujar Dani membuat semua orang menoleh ke arahnya. Ya ampun, kenapa kita bisa lupa? Kata Pak Tohar seraya berbalik hendak ke atas bukit, namun dicegah Pak Esan. Dia juga harus dicari. Dukun itu yang membawanya, ucap Pak Esan, membuat Pak Tohar menghentikan langkahnya. Jadi, selain mencari Ahran, kita juga harus mencari Cayut. Padahal tujuan kita kemari untuk mencari Sulman dan yang lainnya, rang Pak Tohar dengan frustasi. Tenanglah Pak Tohar, saya akan membantu Anda mencari Sulman dan yang lain. Untuk Ahran dan yang satunya, untuk sementara kalian yang harus mencarinya. Nanti saya akan menyusul jika pencarian saya berhasil, atau sebaliknya, tukas Pak Esan. Pak Tohar dan Dani saling pandang, kemudian melihat ke arah Arkim yang sedang menetap ke arah salah satu mayat yang dipajang di atas tiang. Mendadak, Arkim jatuh berlutut, kemudian menangis terseduh-seduh. Musda, aku tidak menyangka kalau dirimu berakhir di sini, di atas tiang ini. Padahal, waktu lebaran kemarin, kita baru saja bertemu, bersilaturahmi di rumah Abah Sarif. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Tohar dan yang lain segera menghampiri Arkim, sembari melihat ke arah mayat yang terpampang masih dalam kondisi lengkap. Bahkan, wajah mayat tersebut terlihat jelas saat terkena cahaya lampu senter.
pemirsa setia Mr. N. Cerita horor berjudul Dusun Angker berakhir di sini. Jika nanti ada kelanjutan, Dusun Angker chapter 2 dengan sambungan ceritanya. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.